700 toh. Nah 700 arus yang masuk ke baterai 27 ampere, 736 watt nih. Ini 27 ampere. Oke, Nih daun-daun. Wah itu gembandul-gembandul mas guys. Ada angin. Wih mateng-mateng mas guys. Wah pangan codot mas guys. oke Mas Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Guys dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Hari ini saya mau vlog PLTS saya yang sudah saya siapkan untuk kedepannya, untuk penambahan part-part yang nantinya akan diinstal gitu ya Mas Guys. Dan ini saya sudah belanja sesuai daya beli saya, sesuai kemampuan saya, yang artinya masih saya batasi tidak full sampai bisa finish untuk sistem PLTS saya. Jadi memang saya dari dulu prosesnya bertahap. Kata salah satu subscriber yaitu cicil-able ya Mas Guys. Jadi metodenya beli ini nambah ini nambah ini, nggak kebenaran, nanti ganti lagi, dijual, terus beli yang baru lagi. Nah seperti itu dan seterusnya. Walaupun kadang rugi kadang untung, yang penting dinikmati. Rasanya sensasinya ya seperti ini gitu Mas Guys. Nah di sini akan saya tunjukkan dulu PLTS saya yang sudah terinstall, salah ngomong Mas Guys, sudah terinstall sebelumnya, yaitu SCC ini melalui MCB, kabelnya masih semrawut di bawah, lalu ngecas ke baterai Liveo 4 100 Ah 24 volt, yaitu kalau kita total sekitar daya tampung 2,4 kWh gitu ya Mas Guys. Dan ini BMS nya pakai Dali. Lanjut masuk ke bagian inverter Kenika 1000 watt untuk menyuplai keseluruhan beban yang ada di rumah saya. Nanti kalau baterainya itu sudah habis akan pindah ke PLN, dikontrol dengan ini dan tidak mengalami restart. Ini pakai relay kayak semacam relay Omron, tapi saya pakainya merek Ewik. Apa sih? Iya, Ewik ya. Nah, ini yang saya putus adalah jalur input dari PLN yang masuk ke inverter, karena inverter ini jenisnya UPS, bisa untuk ngecas baterai juga. Tapi sistem pengecasannya yang dari PLN itu saya nolkan, jadi tidak ada pengecasan. Begitu yang kerja PLN, maka PLN hanya lewat inverter ini saja dan menyuplai ke beban rumah. Nah ini beban rumah saat malam hari saat ini cuman 107 watt Mas Guys. Ya karena nggak ada aktivitas, ini cuman lampu semua gitu. Selanjutnya penambahan apa saja yang sudah saya belanjakan kemarin. Jadi yang pasti saya itu pecinta EPFer ya Mas Guys. Jadi saya beli ini, akan saya renteng jadi satu, nanti dikasih busbar di sini. Kemudian ini dia busbarnya yang sudah datang. Ini ukuran sekitar 20 mm lebarnya, 2 cm. Kalau untuk tebelnya ini 3 mm. Jadi kalau 3 kali 20 itu ketemu 60 mm persegi. Luas penampang di bagian sininya ya setara kabel 60 mm persegi gitu Mas Guys ya. Jadi sudah cukup untuk menghantarkan arus, misal dipacu sampai 100 ampere lebih, itu mungkin 150 ampere bisa.
karena ini sudah di atas 50 mili mas guys ya, kurang lebih segitu aja lah, karena saya juga nggak punya data pasti. Yang jelas ini ada mereknya, produknya ini dari Sutrado ya mas guys mereknya, dan ukurannya ini ya, bener kan, 3x20. Ini sudah sangat akurat saya ukur untuk merek Sutrado ini menggunakan jangka sorong ini mas guys ya, jangka sorong mereknya Mitutoyo. Ini pas banget, jadi tidak ada korupsi ukuran, merek Sutrado. Makanya kabel pun saya juga pakai merek Sutrado nih mas guys. Nah ini dia kabelnya, ini kabel Sutrado 16 mm. Nah di sini saya juga sudah menyiapkan untuk nanti kelompok dari EPFer ini, outputnya kan nanti digabung, direnteng jadi satu mas guys, anggaplah di paralel gitu ya. Nah ini saya pakai PZEM 015 ini ya, udah dicentang 015, dan saya pilih yang 200 ampere. Ini kalau modulnya ini saja itu harganya sekitar 130-an, 140. Dan karena tambah ini adalah sun resistor yang menentukan arus kerja maksimalnya itu ada di sini. Ada yang 100 ampere, 50 ampere, 200 ampere, 300 ampere, itu yang menentukan di sini. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, ini dia. Nah, ini 200 ampere. Nah, jadi penentunya alat ukur wattmeter DC ini bisa bekerja maksimal berapa ampere itu tergantung sun resistornya ini ya Mas guys. Artinya kalau kita sudah punya modulnya ini, kita bisa ganti-ganti ini sesuai dengan keinginan. Dan di sini harus disetting juga untuk speknya sun resistor yang akan dipakai gitu. Nah, PZEM ini kedepannya akan saya pakai untuk mengukur daya total dari SCC ini ketika sedang ngecas barengan gitu Mas guys. Ini kan di paralel jadi satu, outputnya dikasih wattmeter ini baru masuk ke baterai. Jadi terakumulasi total daya yang masuk. Misal ini dayanya itu katakanlah biar gampang aja ya Mas guys, contoh ini 100 watt, ini 100 watt, ini 100 watt, maka nanti kurang lebih yang nampil di sini itu 300 watt gitu ya Mas guys. Gambarannya seperti itu, tinggal dikurangi efisiensinya atau rugi-rugi listriknya maksud saya, karena kan sebagian pasti berubah jadi panas. Suhu pada MOSFET itu kan akan meningkat kalau dayanya semakin tinggi. Nah itu kan terbuang, menguap lewat pendinginnya sini Mas guys. Jadi itu yang akan menjadikan sebuah loss energy. Nah selanjutnya ini yang belum sempat saya pasang dari dulu, karena saya dulu belum mampu, belum punya uang buat beli busbar ini, jadi belum bisa ngerenteng juga. Jadi ini nanti mau dipakai buat inverter gitu, buat dari baterai ke inverter pakai PZEM 025, karena ini bisa membaca dua arah gitu Mas guys. Untuk semua part yang ada di sini nanti yang saya kasih lihat itu akan saya kasih link pembeliannya aja Mas guys ya. Jadi ada perbedaan model atau desain. Kalau yang ini itu kan berwarna, nanti layarnya biru putih ya. Kalau ini layarnya itu bening kayak EPFer kayak gini Mas guys, cuman ada lampunya gitu. Lampunya ini hijau, kalau yang ini kan biru gitu. Ini sama kayaknya 200 ampere juga saya ngambilnya.
Nah, kalau ini tuh sun resistornya udah di dalam, jadi nggak bisa diganti-ganti kayak yang ini mas guys. Dan kalau untuk tampilan sudah pasti lengkap yang PZEM 015. Ini alat ukur yang cukup akurat dan diminati banyak user PLTS gitu. Selanjutnya, karena jangka panjang sistem PLTS saya itu harus nambah baterai, dan saya itu punya gagasan ketika saya nambah baterai minimal saya pakai 2 BMS. Nah, sehingga saya menyepakkan BMS Dali lagi dengan spek yang sama, LiFePO 48S 100A. Ini sama persis seperti ini tuh, sama persis ya. Nah, BMS ini nanti kalau sudah punya uang lagi akan saya belikan LiFePO 4 lagi 100Ah seperti yang ini mas guys. Jadi pakai 200Ah. Lah, kenapa kok saya harus pakai 2 BMS? Alasannya seperti ini mas guys. Apabila saya itu mau mengganti baterai, mengganti sel baterai misalnya ya, saya pengen ini setelah saya pakai setahun saya jual misalnya gitu ya, maka saya tinggal ngelepas salah satu baterai aja, dan sistem PLTS nggak perlu mati semua, tinggal lepas satu baterai aja gitu ya. Jadi memanfaatkan 2 BMS bukan tanpa alasan, tapi saya juga punya tujuan tersendiri seperti itu mas guys. Nah, saya juga tidak lupa menyepakkan ini untuk membungkus busbarnya. Jadi beli perintilan-perintilan kayak gini itu karena kayak gini murah ya mas guys. Jadi nunggu voucher di all shop itu ya mas guys. Seperti itu. Nah, ini MCB nanti digunakan untuk ke sini. SCC, baterai sama PV sama solar panelnya. Untuk loadnya dikosongin, loadnya cuman pakai yang ini aja lah. Terus ini salah satunya saya pakai nanti untuk MCB ke inverter, karena inverter saya belum saya kasih MCB. Nah, harapan saya pakai busbar seperti ini biar lebih rapih, cuman mahal. Satunya kayak gini itu harganya di 140-an ribu, 130, 120, 110 tergantung yang jual mas guys. Beda-beda ya, sama tergantung kita selektif milih tokonya. Tokonya ini jualnya berapa tinggal dibanding-bandingkan. Jadi kadang sampai malam melek cuman membandingkan harga, karena belinya nanti sekalian satu. Ini pun kemarin saya salah, yang satu itu dikirim tidak sesuai dengan ukuran, jadi saya retur dan akhirnya saya beli lagi di toko yang lain. Tapi toko yang ini recommended untuk ukuran yang bermerek Sutrado ini, itu real. Pokoknya nanti saya cantumkan khusus yang ukuran ini ya, karena sudah terbukti barangnya nyampe dengan ukuran yang sama persis gitu mas guys. Untuk ini kabel BMS dalinya. Dan saya juga tak lupa untuk dudukan busbarnya. Ini saya mau mendesain sendiri dengan bentuk saya sendiri. Jadi saya beli bahan mentahnya, namanya Ebonit. Ini jenisnya isolator ya mas guys, dengan spek tahan suhu tinggi. Kalau kata seller 400 derajat Celcius suhu ya, bukan api tapi suhu. Nah, kalau misalnya ini itu saya anggap enggak sampai 400 lah, 100 derajat atau 150 derajat udah cukup. Toh saya juga enggak mungkin geber busbar ini sampai suhu tinggi. Seenggak-enggaknya ini bahannya sudah lebih dari cukup.
Nah, ebonit ini segini, ukuran 3 cm lebarnya, panjangnya 20 cm, dilebihkan kayak 20,5 cm gitu ya. Kalau tebelnya ini 15 mili, tebelnya ke sini. Nah, saya beli 2. Nanti akan contohnya kayak gini. Ini harganya 20.000 satunya, Mas guys. Nah, nanti tinggal kita baut sana juga, jadi dipotong seperlunya gitu. Jadi kalau 2 40.000. Dan saya juga udah beli baut-bautnya. Saya bautnya pakai stainless semua. Nggak kerasa ternyata baut kayak gini setelah saya kumpulin, beli dari kemarin gitu, masih ada lagi di sana itu ya kayak 150-an ribu lebih. Cuman perkara baut doang gitu. Ya oke lah, nggak masalah. Dan pokoknya yang saya pakai untuk eksperimen nanti untuk kincir angin ini atau turbin angin itu, saya akan menggunakan SCC ini. Nah, ini juga belum ada rencana untuk dipasang permanen. Kalau yang itu sudah pasti saya pasang permanen. Tapi kalau ini sebatas eksperimen dulu, Mas guys ya. Ada 2 ini di sini, MPPT 60A semua. Buat eksperimen turbin angin kecil-kecilan spek 50 watt ke bawah. Tapi kalau bisa, artinya ada tanda-tanda bisa ngecas pakai MPPT ini, maka saya akan kedepannya membuat yang lebih besar lagi gitu ya. Masalahnya cuman di modal, Mas guys, cuman seperti itu. Nah, ini rancangan saya yang kemarin sudah saya reviewkan. Balik nggak sih? Oh, gini. Nah, oh kayaknya kekecilan ini. Apanya ya, jebernya ini loh, Mas guys. Harusnya saya beli ring, tapi kita coba dulu lah. Kayaknya terlalu ngepres sama lubang. Ya, besok gampang. Carikan ring aja. Nah, simpelnya kayak gini. Oke. Nah, ini tinggal ngasih tiang sama ngasih ekor
Sama yang di bagian sini itu harusnya pakai ring dari tembaga atau kuningan untuk menghantarkan listrik. Jadi kalau pas muter itu enggak gubet mas guys, kabelnya itu tidak terlilit gitu ya. Nanti kan di sini ada ringnya, di sini terus kasih brasnya menempel buat naruh kabel turun ke bawah lewat lubang sini, turun ke bawah. Jadi kalau pas muter nengok ke sini gitu, brasnya ini masih nempel. Kemudian brasnya terhubung ke kabel yang ada di sini. Kabel ini menyuplai lewat bras yang kayak di gerinda atau di alternator. Dari bras nanti disalurkan ke cincin atau ring aluminium, kok aluminium sih, pakai tembaga ya mas guys yang bagus. Nah dari tembaga itu turun ke bawah. Nah ini yang belum saya kerjakan karena saya belum nemu ukuran yang pas gitu. Kalau baling-balingnya itu sudah ada, coba saya cek dulu. Baling-balingnya pakai ini paralon PVC yang seadanya dulu. Saya belum beli yang lebih kokoh gitu ya. Jadi ya sabar dulu, prosesnya itu nggak seindah nonton konten di YouTube, sekali bikin langsung jadi. Walaupun saya itu bikin video YouTube, tapi saya juga merasa kesulitan dalam menentukan bahan-bahan yang tepat sesuai dengan kemauan saya. Kalau asal pasang, asal bikin, tempel-tempel pakai kayu juga jadi. Nah, tapi berhubung saya itu pinginnya spesial buat diri saya sendiri ya, sekalian yang bagus gitu mas guys. Kita cek di luar, kalau malam-malam gini apakah ada angin? Lah itu ada mas guys. Tuh ada dong. Ada angin dong. Ada. Ini nih. Ada dong angin tuh. Nih daun-daun. Wah itu gembandul-gembandul mas guys. Ada angin. Weh mateng-mateng mas guys. Wah, pangan codot mas guys. Nah itu pangan codot. Oh, nah ada angin. Ya mungkin walaupun tidak kencang, tapi ini kayak ada lumayan gitu ya. Loh ada lagi loh. Loh mantap mas guys. Wah anginnya bus malam gini kalau dapat listrik dari angin kan ya maknyus toh mas guys. Weh, kita lihat di sini. Mantap mas guys, jas lah pokoknya. Ini tak tungguin ya ora mandek-mandeki. Wah kayaknya bikin vertikal aksis di sini, bawah sini malah nggak kehujanan. Loh, stabil loh anginnya dari tadi. Mantap sekali. Weh, angin terus mas guys. Walaupun dapat listrik 10 watt 20 watt lumayan daripada enggak mas guys. Buat hiburan sih. Kalau dibuat
Untuk penghasilan utama kalau di sini ya berat, harus di atas. Saat ini sudah siang hari Mas guys, tapi kok mendung-mendung, tidak ada terik matahari yang menyinari, ya biar radiasinya itu kuat gitu loh. Nah, tapi di sini kita bisa lihat dulu untuk produksi PLTS ketika mendung-mendung, tidak ada terik matahari. Dari 900 WP arus panel surya 5,7 ampere. Terus arus yang masuk ke baterai 6,7 ampere. Total dayanya yaitu 179 watt. Dari 900 WP Mas guys. Nah, padahal saya mau menyalakan pompa air, tapi ini voltase baterainya juga sudah 26,5, tapi masih jauh dari kata penuh. Karena ini nanti akan cut off di, biasanya kalau pas full itu di 28,8 cut off-nya. Nah, ini hanya beban ringan 52 watt karena cuman lampu aja sama router. Nggak ada beban lain, karena kalau jam-jam segini, ini sekitar jam 10-an, itu saya cuman sendirian Mas guys. Jadi tidak ada temen. Yang anak saya, istri saya juga semuanya di tempat sekolah dan tempat kerja masing-masing. Nah, ini ada terik matahari. Arusnya naik jadi 14-15 ampere, untuk dayanya 490 450, ya sekitar segitu. Tapi teriknya tidak terlalu signifikan, masih bercampur mendung-mendung. Kita tunggu sampai ada terik yang lebih mantap. Biasanya itu sampai di sekitar angka 700-an Mas guys. Nah ini, nah 700 toh. Nah 700, arus yang masuk ke baterai 27 ampere, 736 watt nih. Ini 27 ampere. Nah biasanya segitu, up to 800 lah Mas guys. Pokoknya dengan cuaca yang teriknya lebih mantap lah. Ini rada mantap ya, bisa sampai 700-800 watt dari 900 WP Mas guys. Ini sekitar jam 10 sampai dengan setengah 11-an mungkin ya. Jadi kalau sampai 800 watt itu hanya di jam 11 ke atas. Itu pun harus terik mantep gitu Mas guys ya, untuk mengecas baterai ini. Alhamdulillah untuk pengisian nggak pernah ada isu overheat dari baterai, tidak pernah ada kata hangat dari baterai, baik bodi baterai maupun bodi BMS juga semuanya aman, tidak ada overheat. Cuman saya punya pengalaman saat ini ngecas di 700-an watt, ini udah mulai hangat MPPT-nya. Arusnya ya sekitar di berapa tadi ya, 22 ampere input dari panel surya, outputnya sekitar 25 sampai 27 yang masuk ke baterai ampernya. Nah itu dia sudah mulai hangat. Kalau inverter Kenika saya ini kerasa hangat itu kalau sudah di 800 watt ke atas. Dia akan kerasa hangat pada bodinya ya Mas guys. Kalau di dalam kan selalu kena kipas angin. Ini kipasnya kan di sini. Dan punya saya ini yang versi lama untuk jenis Kenika LF nya. Jadi dia ini kipasnya nyala terus. Ini kipasnya nyala terus.
tidak pernah padam. Tapi tidak berisik Mas guys kipasnya, cuman samar-samar aja suaranya, tipis-tipis. Nah sekarang saya akan coba tambah beban. Kebetulan ini mau ngisi toren air. Nah ini sudah berputar ya Mas guys. Saya kasih kresek karena biar nggak kena tampias dari air hujan. Untuk beban saat ini pompa air 286 watt sama 50 watt tadi ya Mas guys. Jadi totalnya segini. Berarti pompa airnya di sekitar 230-an watt gitu. Untuk reel menghisap dari inverter. Nah ini pun saya mau ganti, masang ke sini pun masih malas Mas guys, karena banyak kegiatan terus, jadi belum sempat mindah. Harusnya saya ganti pakai MCB ini, dan displaynya pakai ini mau saya pakai untuk kebutuhan lain. Lalu kalau kita lihat di bagian sini MPPT, voltase baterainya ini ada di 26,4 volt dan di sini ada 26,3 volt. Ini ada selisih karena begini Mas guys, dari panel surya itu kan ngecas sehingga terbaca voltasenya lebih tinggi yang di sini 26,4. Kalau yang di sini itu voltasenya lebih rendah karena deket beban. Tapi misalkan bebannya saya hilangi dan chargingnya saya stop, maka voltasenya akan sama Mas guys, gitu. Jadi untuk LVD yang saya gunakan ini memang bisa dikalibrasi voltasenya dan ada delay. Kalau misalnya mau pindah PLN, PLTS itu nggak langsung cetak gitu. Kita bisa set delay kayak misalnya 10 menit gitu Mas guys. Jadi di bagian sini, oh mana sebentar ya, lupa. Nah ini delaynya itu 10 menit Mas guys. Misal baterai saya ini sudah habis, tak dia akan pindah PLN. Kemudian ketika baterai terisi kembali, nunggu 10 menit dulu baru pindah ke PLTS. Dan delaynya itu bisa kita atur sesuka hati. Nah inilah Mas guys untuk panel surya yang saya install di atap rumah. Yang masih putih itu tengkurap, itu panel surya tambahan ya Mas guys, biar jadi 900 WP. Karena yang putih itu belum saya balik, itu 100 WP kali 4. Terus yang sudah biru-biru semua itu 50 WP kali 10. Itu panel surya yang pas awal-awal. Nah karena sudah ditambah 100 WP kali 4 jadi 900 WP. Biasanya di channel saya itu ada yang nanya, kenapa nggak pakai yang WP besar, 550 WP lebih murah ya? Pokoknya jawabannya ini pilihan saya, begitu Mas guys. Nanti kalau misalkan ke depan saya beli yang 550 WP ya, siapa yang tahu, saya sendiri juga belum punya gagasan. Tapi kalau sekedar pengen nyoba ya bisa jadi juga. Tapi ya karena adanya ini ya saya pakai yang ini aja Mas guys. Lagian ini juga saya masih senang ada yang selnya retak satu juga yang 50 WP, itu juga masih tenang gitu loh. Karena kalau sampai salah satu rusak ini ya cuman hilang 50 WP atau 100 WP gitu aja lah. Yang pasti
semua itu tergantung kebutuhan masing-masing dan selera masing-masing. Kalau untuk main spek besar memang cocok pakai yang 550 WP ya Mas guys, yang langsung lembaran besar itu, karena harganya cukup terjangkau, di harga 1,5 jutaan per lembar udah dapat 550 WP. Sedangkan kalau yang 100 WP kali 4 ini aja saya kemarin beli 2 jutaan, jelas lebih mahal. Tapi kemarin saya sebenarnya juga sempat mau check out juga yang 550 WP, tapi saya masih belum siap aja, mengingat nanti kalau ada apa-apa rusak atau gimana masih belum siap, karena dana saya tipis Mas guys. Jadi lebih baik saya beli yang 100 WP-an dulu. Mungkin nanti next upgrade ya Mas guys, kalau misalnya pengen nyoba yang 550 WP bisa diagendakan dulu gitu Mas guys. Atau bisa diagendakan seperti ini Mas guys. Ini kan ada 900 WP totalnya. Nah, kalau misal mau upgrade itu pakai panel surya 550 WP kali 2, totalnya kan 1100 WP. Dijumlah sama yang sudah terinstall ini adalah 900 WP, jadi total 2000 WP. Itu juga boleh menjadi agenda untuk kedepannya. Kemarin sih kalau misalnya saya check out 550 WP kali 2 termasuk packing kayu itu di 3,5 jutaan, sudah termasuk ongkir Mas guys. Ya lebih-lebih sedikit, nggak sampai 3,6 juta. Tapi saya akan upgrade dulu baterainya biar nanti nggak kewalahan baterainya, kecepatan full. Dan gagasan saya, misalkan saya upgrade baterai itu paling enggak saya akan memaksimalkan di 24 volt 400 Ah. Sedangkan untuk baterai yang sudah terinstall ada 100 Ah. Artinya saya butuh baterai 300 Ah lagi. Itu kalau misalnya saya check out, kurang lebih baterainya itu per 100 Ah-nya maksimal 3 juta. Kalau dapat yang harga rata-rata 2,6 juta per 100 Ah ya. Kita pukul rata aja di 2,5 juta tanpa BMS. Kita kalikan 3 jadi 300 Ah, 7,5 juta baterai aja 300 Ah Mas guys. Nah, kemudian masih ditambah panel surya yang tadi sudah kita hitung itu 3,5 juta. Jadi paling enggak saya menyiapkan dana 7,5 juta ditambah 3,5 juta ketemunya 11 juta biar jadi spek 2000 WP. Ya ini sih hanya sebatas angan-angan dulu karena saya juga belum ada dana 11 juta. Setidaknya saya sudah mengetahui gambaran untuk PLTS saya ke depannya apabila saya upgrade sampai 2000 WP, yang artinya itu sudah sangat lebih dari cukup untuk kebutuhan saya sehari-hari yang hanya di kapasitas per hari 4,5 kWh kebutuhannya. Dengan spek 2000 WP itu sudah bisa handle di cuaca musim hujan maupun kemarau Mas guys. Dan sudah bisa full PLTS gitu. Kalau panel surya 2000 WP itu kurang lebih produksi listrik per hari 6 kWh sampai dengan 8 kWh rata-ratanya. Dan tampungan baterainya jika 400 Ah 24 volt itu kurang lebih sekitar 9,6 kWh.
Ya kurang lebih segitulah, 10 kWh kurang sedikit. Oke, gitu dulu Mas guys. Terima kasih, thanks for watching. Semoga Mas guys sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.